Ya, bagaimana Ustazah? Ya, tidak sibuk juga, lagi santai-santai sambil kerjain ini tulisan bahasa Arab. Bagaimana? Mau tanya dulu tentang modul ajar nih. Oh, iya bagaimana Ustazah? Modul ajar? Iya, modul ajar sudah saya buat. Iya. Sesuai dengan PSE atau KSE itu loh Ustaz. Iya. Minta tolong Ustaz lihat apakah ini sudah benar. Iya. Atau masih ada yang kurang. Di sini untuk modul ajar yang ini kayak apa format yang sudah dikasih dari Wakakum. Di sini lebih ke ya, ada profesi lain sudah sarana target peserta oke reguler, kemudian tujuan pembelajaran pemahaman bermakna matematik oke, persiapan langkah-langkahnya ya. Nah, di sini untuk guru kegiatan ucapan salam. Nah, kita nanti biasanya kesadaran diri untuk selalu bersyukur. Nah, ini kesadaran diri. Kemudian di sini guru meminta salah seorang peserta didik untuk membimbing doa. Nah, ini manajemen ya, sudah bisa mengatur diri, mengecek kehadiran, oke. Iya, oke. Guru mengajak siswa melakukan mindfulness. Nah, ini bagus nih. Mindfulness ini mungkin dikasih tanda yang beda ya, supaya bahwa ini kayaknya sudah masuk. Nah, begitu. Kemudian linknya, oke, gerakan. Ini musik. Kemudian guru memberi pertanyaan sebagai iya, ini pertanyaan cantik ini ya. Nah, ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang sampai. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Nanti ini pemilihan di sini nanti berdiferensiasi, gitu. Dikasih masuk saja ya. Nah, di sini misalkan di sini ada guru memberikan tanggapan atas peserta didik. Nah, ini berarti kan ada poster norma-norma. Nah, berarti nanti di situ ada konten di situ. Jadi di situ di sini ada konten yang ditampilkan sehingga peserta didik nanti. Nah, di sini. Oke lah kalau begitu sudah bagus, tinggal beberapa yang lagi kita sudah bisa untuk mengajar lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Iya, sama jangan malu-malu untuk bertanya lagi gitu. Ya. Kita sama-sama belajar, bukan saya. Oke, makasih. Oke. Ustazah ini besok kan Ustazah bilang mau praktek mengajar, meminta untuk kelasnya Ustazah. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan praktek besok. Ya. Prakteknya itu kapan rencana? Rencananya besok di jam pertama. Jam pertama ya. Besok hari Rabu ya. Itu mata pelajaran apa yang mau diajarkan? Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Kelas apa saja? Ya, untuk area perkembangan yang ingin dicapai itu salah satunya adalah pengetahuannya. Oh, iya. Mereka mengetahui ini loh yang namanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua itu keterampilan mereka. Keterampilan. Kemudian keterampilan di sini dalam arti mereka bisa mungkin mempraktekkan mempraktekkan ini loh norma, misalkan norma agama. Oh, ternyata norma itu sering kita lakukan, tapi tidak tahu itu apa gitu. Ya seperti itu Ustaz. Oke, baik ya, terima kasih. Untuk mencapai tujuan tadi dengan area yang ingin dicapai, kira-kira ada strategi apa yang bisa saya lakukan di kelas? Agar itu tidak bosan
pertama setelah pembukaan itu kegiatan kan saya akan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita sudah berdoa tadi ya. Alhamdulillah sudah siap belajar ya. Sudah siap belajar. Sebelum belajar, Ustazah ingat kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati bersama bahwa ketika belajar tertib ketika belajar dan mendengar penjelasan ya, oke. Ketika Ustazah menjelaskan tidak sibuk bermain sendiri. Oke, Ustazah coba ulangi. Ustazah mau lihat yang paling semangat. Tepuk semangat. Oke, apa kabarnya anak solih dan solihah? Oke, ada yang apakah semua hadir hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lara. Oke, Lara sendiri. Ada yang tahu alasannya Lara kamu ke sekolah? Nggak tahu ya. Oke. Karena Lara sakit. Tadi udah SMS sama Ustaz Ija kalau Lara itu sakit. Kita doakan semoga Lara cepat sembuh. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, karena ini kan anak-anak baru habis istirahat kan? Kita sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan kegiatan yang namanya mindfulness ya, yaitu teknik stop atau berhenti sejenak. Caranya bagaimana? Caranya anak-anak silakan berhenti dari aktivitasnya, dari kegiatannya, tangannya pun tidak ada yang memegang barang ya. Oke, sudah duduk yang tegak, kemudian tangannya ditaruh di atas meja. Oke, ya. Kemudian relax ya. Cari posisi yang nyaman ketika kalian duduk ya. Jadi posisinya nyaman agar kalian bisa relax ya. Sudah? Oke, sekarang oke, kenapa ini kakak? Kenapa? Oke, paham ya instruksinya ya? Oke, silakan duduk, kemudian tangan di atas meja, kemudian matanya ditutup, kosongkan pikirannya ya. Jadi tidak memikirkan apapun, kosongkan pikirannya. Oke? Oke, ikuti alunan musiknya. Kosongkan pikiran kalian.
gambarnya. Duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Kemudian kalian rehat sejenak bahwa kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Jadi akan menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tuanya, ya. Dibanggakan menjadi kebanggaan orang tua maupun kebanggaan guru-gurunya di sekolah atau ustaz-ustaznya, ya. Silakan dinikmati alunan lagunya, musiknya. Ya, kemudian ada silakan menentukan satu kata baik yang kalian dapatkan hari ini. Ketika kalian buka mata nanti, perlahan sebelum saya memintanya masih ditutup. Oke, bisa berhenti. Buka matanya, perlahan. Sebutkan satu kata baik yang kalian dapatkan. Ya, oke. Semangat belajar. Ada lagi? Senang. Senang. Apa lagi? Ya. Apa? Merasa tenang. Oke. Ada lagi yang lain? Semangat sekolah. Alhamdulillah. Kata baik hari ini Ustaz dengarkan ada 4 tadi mewakili teman-teman. Semangat, kemudian merasa tenang, kemudian rileks. Apa lagi tadi? Ada lagi yang lain? Ya. Disiplin. Oke. Oh iya, dia mendapat kalimat baik, kata baiknya adalah disiplin. Ya. Oke. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa kita akan belajar, berarti kita menuntut ilmu. Oke, sudah rileks? Sudah siap menerima pelajaran lagi? Sudah. Insyaallah sudah ya? Ya. Oke, insyaallah sudah. Nah, sekarang anak-anak akan Ustazah tanya, boleh ya? Oke. Ketika anak-anak tidak bercerita ya. Oke. Nah, di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya oh ya, maaf, Ustazah terlewat. Sebelum kita masuk, Ustazah akan ingatkan lagi tentang tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar, ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin dan menerapkan norma yang berlaku di lingkungannya, ya. Jadi diharapkan setelah belajar ini, anak-anak akan bisa atau mengetahui menyebutkan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, mampu menunjukkan sikap disiplin menaati norma itu, kemudian dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungannya, ya. Oke. Sekarang anak-anak saya minta untuk mengamati gambar ini. Sebelum mengamati gambar, di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya aturan, ya. Selalu ada yang namanya aturan. Coba dibayangkan kalau seandainya di dalam hidup kita ini tidak ada aturan, kira-kira apa yang terjadi? Kacau. Lagi tidak disiplin, ya benar. Apa lagi? Ya, tidak saling menghormati dan menghargai, ya. Oke, kita lihat. Silakan dilihat, mengamati gambar yang saya tunjukkan. Gambar apakah ini? Mana agak suaranya yang keras ya, Kak? Ya, menolong orang menyeberang. Ada lagi versi yang lain? Nggak ada. Oke. Yang berikutnya, ada yang bisa menebak gambar apakah ini? Sedang sholat, ya. Oke. Gambar yang berikutnya. Ya, meminta kepada orang tua. Bagaimana ya? Oke, kepada orang tua atau
yang ada di lingkungan sekitar ya. Oke, norma di sekitarku ya. Oke. Sebelum mau saja lanjut, ada kira-kira menurut kalian norma itu apa? Ada lagi yang lain? Oke, norma adalah aturan ya. Kita lihat pengertian norma ya. Norma adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ya. Oke, kira-kira norma ini, norma atau aturan ini terdiri dari dua, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Ya, peraturan tertulis itu contohnya seperti undang-undang, kemudian tata tertib sekolah itu ada yang tertulis kan. Kalau peraturan yang tidak tertulis itu misalnya kalian melaksanakan sholat, apakah itu tertulis di rumah kalian? Tertulis atau tidak? Tidak. Tapi jelas itu ada aturan. Oke, kita masuk di norma di masyarakat. Norma di masyarakat ini terdiri atas 4 ya. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Oke, norma agama ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa? Atau menurut pendapat kalian norma agama itu apa ya? Oke, kita masuk ya pengertiannya. Norma agama adalah pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, kitab suci, dan kepercayaan suatu umat atau penganut terhadap agama dan Tuhannya ya. Ini terkait dengan agama. Kita di Papua ini bukan cuma beragama Islam saja kan? Ada agama yang lain. Agama apa saja? Islam, Hindu. Ya, oke. Ada beberapa agama ya yang tentunya aturannya berbeda. Di dalam norma agama ini contohnya seperti kalian tadi sebelum belajar apa yang kalian lakukan? Berdoa. Ya, berdoa. Nanti setelah belajar juga tentu berdoa. Itu adalah aturan yang masuk, itu adalah aturan yang masuk dalam norma agama. Kemudian sholat. Setiap norma ada yang namanya sanksinya, ya. Ada yang namanya sanksi. Kalau contohnya norma agama ketika kita sholat diwajibkan untuk sholat, berarti kita harus sholat. Kalau kita sholat, apa yang kita dapatkan? Pahala yang kita dapatkan. Kalau ketika kita tidak sholat, apa yang kita dapatkan? Mendapat dosa. Tapi itu tidak tertulis ya, tidak tertulis dan tidak tempel di sini, ya. Tapi itu masuk di dalam norma agama. Tapi itu tertulis di dalam Al-Quran. Oke, sekarang selain itu juga ada membantu orang ya. Oke, sekarang norma kesusilaan. Di sini perhatikan ya. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini contohnya seperti apa? Ya? Ya, menolong orang. Ya, bisa jadi menolong orang yang kena musibah, atau menolong orang yang mau menyeberang, kakek-kakek misalnya, dia mau menyeberang tapi agak susah, ketika kalian lihat ditolong. Nah itu secara tidak langsung itu masuk di norma kesusilaan. Ya. Oke. Kemudian contohnya apa lagi norma kesusilaan ini? Ya, meminta maaf jika berbuat salah. Oke, saja balik ya. Yang tadi yang membantu orang tadi itu masuk di norma agama ya. Ya.
Yang kesusilaan itu yaitu tadi yang disebutkan namanya. Ketiga berbuat salah minta maaf. Kemudian apa lagi? Saling menghormati. Ada lagi yang lain? Oke, ada. Kita lanjut ya. Semoga paham ya. Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut ke norma kesopanan. Merupakan aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan, kelompok, masyarakat tertentu dan berasal dari adat istiadat, budaya atau tradisi setempat. Nah, contohnya apa ini? Contohnya, misalnya kalian berpamitan saat berangkat ke sekolah, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Oke. Kan saya sudah kasih tugas di minggu kemarin untuk kalian belajar cari literasi baik di YouTube, di buku kalian untuk belajar tentang norma cari di situ. Nah, sudah ada kan? Yang pelajari? Sudah. Oke. Sudah ada yang pelajari. Kemudian kira-kira contoh yang lainnya apa norma kesopanan ini selain berpamitan kepada orang tua? Tidak berbicara kotor. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kita lanjut. Norma. Apa sekarang? Oke, dari tadi saya baca terus. Sekarang saya minta tolong semuanya baca sebentar. Norma hukum merupakan jalan-jalan. Hilang atau namanya sweeping ya. Nah, di dalam norma hukum ini ada hukum yang berlaku ya di situ contohnya. Contohnya ketika mengendarai maaf ya. Ketika mengendarai motor, apa yang harus kita gunakan? Gunanya apa helm itu? Melindungi kepala. Selain itu apa lagi? Ya, agar tidak ditilang. Selain gunanya untuk melindungi kepala kita, agar kita juga tidak ditilang, tidak kena sanksi ya. Kalau anak-anak pernah menemukan ketika orang yang bawa motor kemudian nggak pakai helm, ketemu sweeping diberhentikan. Pernah lihat ya? Nah, jadi aturan norma hukum ini kalau kalian laksanakan ada manfaatnya untuk kalian sendiri. Yang pertama tadi, misalkan yang naik motor tadi ya, yaitu melindungi pakai helm, melindungi kepala kita, itu manfaatnya, melindungi kepala kita. Kemudian ketika ada sweeping, kita tidak kena sweeping atau tidak kena tilang karena kita memakai helm ya. Nah, apa yang terjadi kalau ketika itu tidak memakai helm? Ya, tilang atau bisa jadi kalau bukan didoakan ya, nggak sengaja kita jatuh, kepala kita akan terbentur luka. Jadi helm itu gunanya seperti itu. Makanya kenapa dibuat aturan? Sebenarnya aturan itu sangat bermanfaat untuk kita. Cuma terkadang orang-orang mungkin karena itu cuma pakai helm saja, kok nggak usah pakai nggak apa-apa. Tapi itu ada sanksinya kan? Ya, oke. Atau contoh lainnya ketika mau menyeberang, kalau kita di jalan biasanya kita melihat ada garis apa di jalan? Garis zebra itu gunanya untuk apa? Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki. Jadi kalau kita menyeberang di situ, mobil yang lewat atau motor yang mau lewat akan berhenti. Oke. Akan berhenti. Ya, kalau ketika kita lewat kemudian mobil yang lewat tidak berhenti, berarti kita ditabrak ya. Berarti siapa yang kira-kira tidak mematuhi aturan? Mobil. Ya, mobil
Oke, yang ini belum ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti tidak ada. Benar tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti waktunya saja yang bertanya. Bisa? Kalau tidak bertanya berarti paham dong? Ya? Oke, berarti sekarang saja yang bertanya. Siap? Siap? Oke. Nah, dari yang tadi kita pelajari, kira-kira apa yang disebut dengan norma? Norma adalah pedoman hidup. Apa lagi? Norma adalah aturannya Raya? Ya, norma adalah aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Itu versi lengkapnya ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Kalau norma itu ada dua, kira-kira itu norma, kan norma itu adalah aturan ya. Nah, ada dua norma itu, ada yang tidak tertulis dan tertulis. Oke. Kemudian norma dalam masyarakat itu ada berapa jenisnya? 4. Coba sebutkan. Kesopanan dan contohnya apa yo norma agama? Ada yang tahu? Sholat berjamaah. Apa lagi? Ngaji. Berdoa. Ya, oke. Nah, kalau begitu yang kedua, norma kesusilaan. Ada yang tahu? Masih ingat penjelasan yang saya tadi? Kira-kira contohnya apa? Saling menghormati. Meminta maaf jika berbuat salah. Ada lagi? Saling memaafkan. Ada lagi? Oke, yang berikutnya norma kesopanan. Kira-kira contohnya apa ya? Tidak membuat sembarangan. Tidak membuat sembarangan. Apa lagi? Tidak berbicara kotor. Ya, berpamitan kepada orang tua ketika berangkat ke sekolah ataupun mau keluar kemana saja harus pamit terlebih dahulu. Oh iya, di sini saja tadi terdapat sedikit bahwa ketika norma kesopanan ini kalian tidak lakukan, misalnya kalian pergi keluar tanpa izin orang tua, kira-kira apa akibatnya? Akan dicari. Kalau kalian pamit, kira-kira apa? Yang kira-kira orang tua? Ya, orang tua akan tahu kalian berada di mana. Ya, oke. Tadi sampai di kesopanan ya. Oke, yang berikutnya adalah norma hukum. Nah, yang langsung ini contohnya apa ya? Suaranya yang keras. Memakai helm saat berkendara. Contoh lain, menyeberang di zebra khusus pejalan kaki. Ada lagi? Sudah? Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah akan membagikan kalian kelompok. Tapi ini sudah duduk sesuai kelompok ya. Oke, sudah duduk sesuai kelompok ya. Kelompok yang Ustazah bagikan adalah kelompok yang sesuai dengan minat belajarnya ya. Ya. Oke. Yang ini kelompok bermain peran, kemudian yang ini kelompok apa ini? Mengkonstruksi gambar. Dan yang sebelah sana? Peta konsep. Ya, peta konsep. Sesuai dengan minat belajarnya ya. Agar kalian tetap semangat belajar. Nah, setelah itu Ustazah akan kasih tugasnya untuk kalian. Namun sebelumnya kalian mempelajari
agar lebih jelas lagi dan lebih paham lagi ketika penjelasan Ustazah tadi mungkin kalian lupa, kalian bisa baca buku PKN buka di halaman 25 sampai 31 ya untuk lebih mendalami materinya ya. Oke. Sudah menemukan halamannya? Sudah. Oke. Ada satu tugasnya ya. Oke, dengar ya. Untuk kelompok yang ini, tadi buat apa? Oh, ini kata konsep ya. Oke. Yang ini mengkonstruksi gambar. Oke. Kemudian yang ini bermain peran. Oke. Sudah ada kertas, gunting dan lem. Sudah ada? Kelompok yang mengkonstruksi gambar sudah ada lem? Oke, tadi sudah disiapkan ini kita jalan nih. Ya, oke. Oke. Akan saya jelaskan ya per kelompok. Untuk yang di sebelah sini tadi adalah peta konsep ya. Jadi saja menunggu saja menjelaskan di kelompok yang lain, silakan dibaca dulu ya bukunya dari halaman 25 sampai 31 ya, karena saya menjelaskan harus per kelompok ya, jadi yang lain silakan dibaca dulu untuk mendalami materinya. Oke, yang ini kelompok peta konsep ya. Oke, ini nanti kalian tugasnya adalah membuat peta konsep dari materi yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Boleh, saya buat kayak tadi kan buat ini kita apa dua apa siapa yang satu agama contohnya apa terus dua contohnya apa itu ya yang kedua oke mulai dari sekarang sana oke ini ya ikuti kemudian ditempelkan di sini ya, kemudian tulis keterangan gambar ini termasuk dalam zona apa ya ya oke paham. Kelompok yang ini apa yang dilakukan tadi saya bilang bermain peran berarti kalian bermain peran ambilkan tadi ada berapa norma? Ada 4 norma berarti setiap norma ada satu peran yang kalian lakukan ya, lakukan dengan serius ya. Ini gambar dia menemukan uang ibunya kemudian mengembalikan ya, jujur di situ itu perilaku jujur. Ini maksudnya apa ya? Silakan dibaca di bukunya. Silakan perannya ya, ya. Oke. Salah paham? Waktunya Ustazah kasih 15 menit ya. Kalau misalkan belum paham, boleh saja di kelompok kita
belum terlalu paham ya. Ya, yang mau saya nilai adalah kerjasama kelompoknya, kemudian kerapian, kemudian kalau yang kedua adalah bermain peran itu apa ya, mimiknya itu harus dapat ya, 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 oke. Silakan didiskusikan. Nanti kemudian nanti siapkan presentasi depan ya. Yang mengucapkan salam, perkenalan, kemudian presentasi. Yang lain bisa dihapus saja. Ini juga ya. Ketika sudah selesai nanti presentasi, awali dengan salam, kemudian dikenalkan dari kelompok apa, kemudian presentasikan hasilnya ya. Ini juga ya. Oke, sebentar. Masih kelompok akan presentasi. Jangan lupa ketika mengawali presentasi, kemudian perkenalkan kelompoknya dari kelompok apa. Ya, ini juga ternyata kerjasamanya. Sama ya. Boleh menempelnya, boleh jalannya agak jauh, gak apa-apa kan kertasnya besar.
Gimana kamu konsepnya? Biasanya sudah. Bentar ya, kita menunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kalau sudah, dimanfaatkan lagi ya. Latihan salam, perkenalan. Kalau sudah nanti siapa yang mengucapkan salam. Mau selesai sekali, mau selesai semua berarti dilakukan. Semua sekali dari salam. Kenalkan kami dari hasil seperti kamu. Oke, mulai latihan ini dulu ya.
yang lain kan berbicara di depan. Tidak, siapkan.
sudah? Oh, ya, karena anak kecilnya belum bisa menyeberang sendiri, jadi ditolong ya, dituntun ya. Oke, termasuk dalam norma apa ini? Norma hukum. Oke, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk wow dulu dong untuk temannya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tangan dulu. Terima kasih. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok peta konsep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peta konsep, kami akan mempresentasikan hasil peta konsep dari kelompok kami, yaitu norma-norma di sekitar kami. Norma-norma yang ada di sekitar kami yang pertama adalah norma agama. Diangkat coba, diangkat gambarnya kan? Norma agama. Ya, perlihatkan ke temannya, ke teman kita lihat. Norma agama. Ditunjuk. Norma agama yang mana? Oke. Contohnya berdoa sebelum belajar. Oke, berikutnya. Yang kedua yaitu kesusilaan. Contohnya adalah minta maaf jika membuat kesalahan. Oke. Suaranya boleh ke bawah dikeluarkan lagi. Besarkan volumenya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow dulu ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Saya duduk. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok mengkonstruksi gambar. Silakan. Oke, ada tulisannya mengkonstruksi gambar. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Norma yang kedua norma agama, yang wajib sedang sholat berjamaah dan berdoa sebelum belajar. Dan norma yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Yang pertama adalah saling minta maaf dan yang kedua adalah bersama keluarga. Oke. Nah, mungkin yang penjelasan yang pertama itu sudah ditambahkan sedikit ya. Mungkin penjelasannya ada begitu. Mungkin yang itu menyeberangi zebra cross ya. Kalau menyeberang untuk berjalan kaki harus di zebra cross ya. Oh iya. Jadi aturannya adalah menyeberang di zebra cross, tidak menyeberang zebra. Oke. Ya. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau
silakan duduk. Kembali ke tempatnya. Oke. Sekarang semuanya sudah presentasi. Nah, teman-teman yang lain sudah melihat hasilnya? Sudah. Oke. Nah, saya harap ketika kalian sudah mendapatkan materi ini, kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sholat tepat waktu, apapun aktivitas yang kita lakukan, awalilah dengan doa dan diakhiri dengan doa, ya. Dan yang lainnya. Oke. Sekarang saya mau tanya, kesan apa yang kalian dapatkan dalam materi hari ini? Ya. Senang. Oke. Ya, bisa bekerja sama di saat berdiskusi kelompok. Oke, ada lagi yang lain? Selama ini sudah ada yang berani tampil presentasi di depan belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ya, hari ini hebat, sudah bisa presentasi lebih hebat lagi di depan kelas. Oke, pertanyaan yang berikutnya kita refleksi ya. Senang tidak belajar hari ini bersama Ustazah? Senang. Apa yang sudah kalian pahami dari norma yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, apa yang sudah kalian pahami? Apa saja? Norma. Oke, norma ada berapa? 4. Coba sebutkan. Sudah kalian lihat contohnya tadi, dan tadi contohnya sudah berperan masuk, kemudian ada gambarnya, kemudian ada peta konsepnya yang sudah lengkap dengan gambarnya, ya. Oke, ya, paham? Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita. Akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa bersama dulu ya. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian istirahat, tolong jika ada sampah dibuang ke tempat sampah, rapikan bukunya, ya. Ya, saya harapkan besok Ustazah tidak usah grogi masuk kelas, tetap apa yang sudah direncanakan disampaikan dengan maksimal supaya anak lebih mudah memahami. Oke, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan besok bisa ketemu di jam Ya. di kelas 5. Ya, gitu. Tidak di sini kemarin sudah melaksanakan praktek mengajar terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah kemarin setelah selesai praktek itu ternyata bagus kalau anak-anak itu yang ngajar di kelas. Mereka lebih aktif dan dulu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi mereka kebanyakan dari mereka yang lebih aktif menjawab, kemudian bertanya,
Kira-kira dari ketercapaian tujuan bagaimana? Apakah sudah tercapai? Dari tujuan itu alhamdulillah sudah ada yang tercapai. Mereka sholat dengan tertib. Karena kemarin kan tentang norma ya. Jadi ketika setelah itu kan tujuan pembelajarannya mereka dapat melaksanakan norma yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah melaksanakan sholat, kemudian berdoa dengan benar, kemudian menaati aturan yang lainnya, dapat ke sekolah tepat waktu dan sebagainya. Nah, di sini menurut bagaimana dengan kondisi pengelolaan kelas? Kondisi pengelolaan kelas yang ketika saya ambil kemarin, alhamdulillah sudah lumayan bagus walaupun ada sedikit kekurangannya karena mungkin saya agak kurang memperhatikan anak-anak, jadi anak-anak mungkin yang di sebelah mereka bermain, jadi alhamdulillah, tapi setelah dijelaskan kembali mereka lebih fokus lagi dalam belajar. Berarti tadi siswa sudah aktif ya, penerapan tadi mencapai tujuan pembelajarannya, kemudian Mereka lebih aktif. mungkin ada catatan tadi ya terkait dengan pengelolaan kelasnya. Di sini dari segi pengelolaan kelas, ada nggak hambatan? Ya, mungkin hambatan dari saya saat pengelolaan kelas. Yaitu tadi ketika saya masih menjelaskan itu kelas, yang lain sudah bermain di kelompoknya. Karena ini kan sebagai kelompok nih. Jadi ketika saya ada anak-anak tertentu yang dia sangat aktif gitu. Jadi ketika saya masih menjelaskan itu kelas, yang di sebelah udah bermain. Kendala saya belum. Mungkin saya harus belajar lagi bagaimana cara mengkondisikan kelas agar anak-anak itu benar-benar fokus. Ada nggak catatan khusus yang mau diperbaiki atau dikembangkan ke depan? Khususnya mungkin catatan khusus saya ketika saya nanti merancang pembelajaran lagi, mungkin saya bisa mencari model atau materi-materi yang kemudian saya rangkai menjadi lebih menarik lagi ya, anak-anak mungkin bisa menjadi lebih fokus lagi saat belajar. Iya, jadi mencari model pembelajaran lebih menarik ya, Iya. bagi siswa. Selain itu, apalagi rencananya untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, rencana tindak lanjut selain mencari model pembelajaran lebih menarik. Untuk tadi ada kendala di kelas pengelolaan kelas, apa rencananya untuk mengatasi kendala itu? Mungkin anak-anak lebih mungkin salah satu sikap disiplinnya ketika belajar itu masih kurang. Mungkin membangun kesadaran diri mereka bahwa ketika belajar berarti harus lebih tertib lagi. Membangun kesadaran diri siswa ya. Di sini sudah sangat menarik ya catatan saya pada pelaksanaan itu. Seperti tadi yang sudah sampaikan, siswa lebih aktif, kemudian tujuan dicapai, aktif sama dengan baik, kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah dilaksanakan, kita juga semuanya sebenarnya ya. Di sini ada catatan tambahan dari saya. Di sini kemarin kalau tidak salah itu menggunakan gunting. Di sini mungkin saya menambahkan saja, diingatkan kembali terkait penggunaan alat rancang keselamatan. Karena di sini meskipun anak sudah relatif, tetapi setidaknya ada penyampaian lagi safety-nya terkait dengan penggunaan alat rancang. Jadi di sini sudah dilakukan. Kemudian ada nggak selain mencari model pembelajaran, mengembangkan kesadaran diri siswa, untuk menurut Ustazah itu dari penerapan itu ada perubahan signifikan nggak dalam diri? Kalau menurut diri saya atau diri siswa? Diri itu saya jarang melakukan asesmen awal kan. Kalau
sesuai dengan gaya belajarnya, mungkin seperti itu. Nah, ini kan sudah mempraktekkan dan sudah ada manfaatnya. Rencana tidak lanjut untuk penerapan pembelajaran itu di diri sendiri sama rekan sejawat. Rencana tindak lanjutnya, karena ini kan belum semua teman-teman di sini pahami di sekolah ini. Jadi akan saya berbagi praktek baru ini kepada teman-teman yang lain dengan cara mungkin saya presentasi. Oh ini loh pembelajaran berintegrasi. Dan ada juga kegiatan di dalamnya yang namanya mindfulness dari kegiatan stop itu dengan cara membangun kesadaran anak-anak dan ketika mereka belajar itu sudah siap, mereka tidak merasa jenuh ketika belajar. Oke, baik. Saya mungkin itu sebagai evaluasinya terkait dengan refleksi tadi pembelajaran sudah selesai. Luar biasa. Mudah-mudahan saya tetap semangat dengan adanya paradigma mengajar yang baru ini lebih mengenal dan berpusat pada kesehatan. Baik, terima kasih Pak Anang Ustazah yang sudah melakukan presentasi luar biasa dan tadi saya mendengar ada perubahan-perubahan baik dari siswa maupun dari diri sendiri. Mungkin yang akan saya nanti tadi saya mendengar tadi Ustaz sampaikan bahwa ada kelompok lain yang aktif, ada lain yang senang mendengar, ada ternyata ada kelompok yang bermain. Mungkin bagaimana itu bisa tadi diaktif tadi untuk menyampaikan bahwa nanti misalnya membuat pembelajaran bisa menangani anak-anak yang tadi itu pembelajaran berintegrasi. Mungkin anak-anak yang sudah mungkin mereka sudah jenuh ya, kemudian sudah bosan, memang mereka sudah tahu anak